Cara mengatur pemasukan sedikit, tapi bisa nabung banyak. Ini bukan cuma teori, tapi juga ada contoh nyata yang bisa langsung kamu praktekin. Membuat anggaran bulanan yang detail. Mulailah dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kamu selama sebulan. Kamu bisa gunakan aplikasi keuangan yang banyak tersedia di smartphone, atau bahkan cukup dengan catatan sederhana. Dari situ kamu bisa lihat mana aja yang pengeluaran yang sebenarnya bisa dipangkas atau dihemat. Contohnya kalau kamu bisa jajan kopi tiap hari, cobalah untuk bikin kopi sendiri di rumah. Misalnya, kalau harga kopi di luar 10.000 atau sampai 20.000 per gelas, dan kamu bisa beli setiap hari. Dalam sebulan, kamu bisa habiskan sampai 600.000 rupiah hanya untuk minum kopi. Dengan bikin sendiri di rumah, kamu bisa hemat setengah dari jumlah itu atau lebih. Ini berarti setiap bulan kamu bisa menabung 300.000 yang tadinya habis buat jajan kopi. Selanjutnya, atur prioritas pengeluaranmu. Bedakan mana yang memang kebutuhan pokok dan mana yang cuma keinginan. Coba praktekkan metode 50-30-20, di mana 50% pemasukan digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tagihan, sementara 30% bisa untuk kebutuhan sekunder atau hiburan, dan 20% harus kamu alokasikan untuk tabungan atau investasi. Misalnya, dari total pemasukanmu yang 3 juta rupiah, alokasikan 1.500.000 untuk kebutuhan pokok, 900 untuk hiburan, dan 600.000 untuk tabungan. Kalau perlu, tekan lagi bagian hiburan untuk menambah porsi tabunganmu. Ini bukan soal hidup pelit, tapi lebih ke soal disiplin keuangan. Kalau kamu bisa menekan pengeluaran di bagian hiburan jadi 500.000, maka kamu sudah berhasil menambah tabunganmu jadi 1 juta rupiah per bulan. Jangan lupa manfaatkan diskon dan promo untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Banyak supermarket dan toko online yang sering memberikan diskon besar-besaran, terutama menjelang akhir bulan atau saat ada event tertentu. Tapi hati-hati juga, jangan tergoda untuk beli barang yang nggak kamu butuhkan, hanya karena diskon. Fokus pada barang-barang yang memang sudah ada di daftar belanjaanmu. Misalnya, kalau kamu butuh sabun mandi dan ada diskon beli 2 gratis 1, manfaatkan kesempatan itu. Dengan cara ini kamu bisa menghemat pengeluaran tanpa harus mengorbankan kualitas hidupmu. Selain itu, coba belanja dalam jumlah besar untuk barang-barang yang tahan lama, seperti beras, minyak, atau gula, karena biasanya akan lebih murah daripada beli satuan. Cobalah untuk mulai belajar investasi, meski kecil-kecilan. Saat pemasukanmu terbatas, investasi bisa jadi cara efektif untuk menambah pemasukan aktif. Kamu bisa mulai dari reksadana atau emas yang bisa dibeli dengan nominal kecil. Contohnya, dengan 100.000 aja, kamu udah bisa beli reksadana atau emas digital. Ini memang nggak langsung memberikan keuntungan besar, tapi sering waktu nilai investasimu bisa bertambah. Anggap aja ini sebagai cara untuk memperkerjakan uangmu. Jadi meskipun kamu tidur, uangmu tetap bertumbuh. Misalnya jika dalam setahun investasimu tumbuh 5-10%, itu sudah lumayan untuk menambah tabunganmu tanpa harus bekerja lebih keras. Berikutnya pertimbangkan untuk mencari penghasilan tambahan. Dengan pemasukan yang terbatas, menambah penghasilan bisa jadi solusi agar kamu tetap bisa nabung banyak. Kamu bisa coba freelance, jualan online, atau bahkan kerja part-time kalau memungkinkan. Misalnya kalau kamu punya hobi fotografi, coba tawarkan jasa foto ke teman-teman atau di media sosial. Dari sini meskipun hanya mendapat tambahan 500.000, atau sampai 1 juta per bulan, itu sudah bisa menambah porsi tabunganmu secara signifikan. Dengan begini, kamu nggak harus bergantung pada satu sumber pemasukan, tapi juga punya cadangan lain yang bisa diandalkan. Ini juga bisa membantu kamu lebih siap menghadapi situasi darurat yang mungkin memerlukan dana tambahan. Selain itu, disiplin dalam menabung adalah kunci. Pastikan setiap kali kamu menerima pemasukan, langsung sisihkan sebagian untuk ditabung sebelum digunakan untuk hal lain. Dengan cara membuka rekening tabungan terpisah yang nggak punya kartu ATM, sehingga kamu nggak gampang tergoda untuk menarik uangnya. Misalnya, dari pemasukan 3 juta, kamu langsung sisihkan 500.000 untuk ditabung di rekening terpisah tersebut. Dengan cara ini, kamu membiasakan diri untuk menabung dulu sebelum membelanjakan uangmu. Lama-lama kebiasaan ini akan membuat kamu terbiasa hidup di bawah kemampuanmu, dan tabunganmu akan terus bertambah. Terakhir, terus evaluasi dan perbaiki cara kamu mengelola keuangan. Setiap bulan, luangkan waktu untuk melihat kembali anggaranmu dan catat perkembangan tabunganmu. Jika ada yang belum sesuai rencana, coba cari tahu apa yang bisa diperbaiki. Misalnya, kalau bulan ini kamu terlalu banyak mengeluarkan uang untuk makan di luar, coba ganti dengan memasak sendiri di rumah bulan depan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kamu tetap berada di jalur yang benar dan terus membuat kemajuan. Selain itu, dengan terus mengevaluasi, kamu juga bisa menemukan cara-cara baru untuk lebih berhemat atau menambah pemasukan. Ini adalah proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar tujuanmu untuk menabung banyak bisa tercapai. Jadi itu dia cara-cara mengatur pemasukan yang sedikit tapi tetap bisa nabung banyak. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.